Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinda Tias Fredika dengan NIM 7211419172 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 4 yang berjudul Pengguna dan Pengembang Sistem. Organisasi bisnis. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Organisasi layanan informasi. Sumber daya informasi terdiri atas hardware, software, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Spesialis informasi meliputi analisis sistem, administrator basis data, webmaster, spesialis jaringan, programmer, dan operator. Struktur organisasi layanan informasi. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Unit-unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. Komputasi pengguna akhir. 4 pengaruh utama yang menyebabkan timbulnya komputasi pengguna akhir yaitu 1. Dampak pendidikan komputer, 2. Antrian layanan informasi, 3. Murahnya peranti keras, 4. Peranti lunak siap pakai. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Keuntungan komputasi pengguna akhir, yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan, serta mempersempit jarak komunikasi. Risiko komputasi pengguna komputer yaitu sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, serta hilangnya kendali. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengetahuan pengembangan sistem. 1. Pengetahuan komputer, yaitu kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. 2. Pengetahuan informasi, yaitu meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan membaginya dengan orang lain. 3. Teori sistem, yaitu menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. 4. Pembuatan model sistem, yaitu terdiri atas berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Keahlian pengembangan sistem. 1. Keahlian komunikasi, yaitu melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, dan gambar. 2. Kemampuan analitis, yaitu melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respon atau solusi. 3. Kreativitas, yaitu penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. 4. Kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan sebagai sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya ke pengguna-pengguna yang tepat. Otomatisasi kantor.
Otomatisasi kantor meliputi sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Penggunaan email oleh kalangan manajer dan profesional telah merubah konsep kerja dari bagian administrasi langsung ke tangan manajerial. Kantor maya, telecommuting. Keuntungan telecommuting adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Dan untuk kerugiannya yaitu karena sifatnya yang terisolasi, karyawan yang melakukan telecommuting dapat merasa menjadi anggota organisasi yang kurang dianggap penting. Hotlink. Keuntungan hotlink adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif, dan risiko yang ada meliputi anggapan akan hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak lagi memiliki ruangan kantor pribadi. Keuntungan kantor maya yaitu 1. Biaya fasilitas yang lebih rendah, 2. Biaya peralatan yang lebih rendah, 3. Berkurangnya penghentian pekerjaan, 4. Kontribusi sosial. Kerugian kantor maya: 1. Moral yang rendah, 2. Kekhawatiran akan risiko keamanan. Organisasi maya. Dampak sosial organisasi maya. Industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan, atau biasa disebut dengan istilah ekonomi 3I. Istilah tersebut diberikan untuk menjabarkan industri-industri dalam bidang pendidikan, perawatan kesehatan, hiburan, perjalanan, olahraga, dan konsultasi. Menempatkan pengguna, sistem, dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembangan. Terima kasih, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.